بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi ini kita diberikan nikmat yang sangat agung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu, yaitu kekosongan, sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dapat menggunakannya dalam hal kebaikan, yaitu belajar tentang ilmu agama, khususnya belajar Al-Qur'an, ya. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang makna ayat dan juga maksud dan tafsirannya, ayat yang ke-214. Betul kan? 214 ya? Kalau tak silap ni, am hasibtum an tadkhulul jannata. Insyaallah kalau tak silap kita minggu lepas sampai pada ayat ini. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. أم حسبتم, adakah kamu mengira? Hasiba, yahsibu di sini bermakna mengira atau menyangka. Am hasibtum, adakah kamu semua, adakah awak semua mengira? Jadi di sini fi'il madhi, ya, fi'il madhi yang dipertemukan dengan tak dhamir, ya, tak dhamir yang menunjukkan dhamir jamak mukhatab, ya, dhamir jamak mukhatab. Am hasibtum, adakah awak semua atau kamu semua. Jadi apabila fi'il madhi dipertemukan dengan tum ni, hasibtum, fa'altum, darabtum, itu maknanya awak semua. Contoh dalam perkataan lain, kalau daraba, ya, daraba, dia telah memukul, ya, dia satu orang telah memukul, ya. Jadi apabila ingin ditunjukkan kepada lawan bicara kita, dan lawan bicara kita adalah orang ramai, maka dengan cara ditambah dhamir tak mukhatab, ya, yang berbentuk tu ni. Kemudian tambahkan mim. Jadi darabtum, ya. Darabtum. Akhir perkataan fi'il madinya disukunkan, ya, disukunkan. Darabtum.
Kamu semua, awak semua telah memukul. Sa'altum, sa'ala yas'alu. Sa'ala maknanya bertanya. Dia telah bertanya. Kalau awak semua telah bertanya, ya kita sambung dengan damir tak mukhatab. Kemudian datangkan mim yang menunjukkan jamak. Sa'altum, ya. Jadi sa'altum. Ini contoh lain lah, ya. Sa'altum. Kamu semua telah bertanya, atau semua awak orang ramai telah bertanya atau meminta. Am hasibtum, adakah kamu semua mengira an tadkhulul jannata, memasuki surga, ya. An tadkhulul jannata, memasuki surga. Perhatikan di sini perkataan tadkhulu, ya. Tadkhulu di sini merupakan contoh daripada af'alul khamsah, ya. Mengikut wazan taf'uluna, ya. Mengikut wazan taf'uluna. Asal dia tadkhuluna, ya, tadkhuluna. Sebelum dimasuki an masdariyah, dia bacanya seperti ini, tadkhuluna. Karena ini merupakan salah satu contoh daripada af'alul khamsah. Fiil-fiil yang mempunyai 5 bentuk atau 5 contoh. Ya, jadi dia tadkhuluna, ya. Kamu orang ramai masuk. Tadkhuluna, awak orang ramai masuk. Jadi asal dia tadkhuluna. Nah, setelah dimasuki an ini salah satu fungsinya adalah untuk menasabkan, ya, untuk menasabkan fiil mudhari. Maka di sini fiil mudhari'nya nasab dengan membuang nun. Jadi nunnya dibuang. An tadkhulu. Masuk kepada mana? Al jannata, ke surga, ya. Al jannata, ke surga. Al jannata di sini menjadi maf'ul, ya, menjadi maf'ul dari perkataan tadkhulu. Am hasibtum an tadkhulul jannata, adakah awak semua mengira dapat memasuki surga? Memasuki surga. Walamma ya'tikum, walamma ya'tikum, sedangkan belum datang lagi kepadamu, ya. Walamma ya'tikum, sedangkan belum datang kepadamu. Ya, di sini lamma ni salah satu daripada huruf jazm. Ya, huruf jazm. Ya, huruf jazm itu fungsinya untuk mensukunkan akhir perkataan fi'il mudhari, ya. Di sini ya'ti ini fi'il mudhari, ya. Ya'ti fi'il mudhari, asal dia panjang, ya. Ya'ti diakhirkan dengan huruf ya. Ya'ti. Ya'ti asal dia. Ya'ti. Ata ya'ti, datang. Ya. Ata ya'ti, datang atau memberikan. Jadi setelah dimasuki lamma ini maknanya belum, ya. Maknanya belum. Ini merupakan huruf jazm. Setelah dimasuki lamma, maka huruf iya-nya ini disebut dengan huruf illat. Iya-nya ini disebut dengan huruf illat. Ya, huruf illat. Maka iya di sini dibuang. Ya, menjadi lamma ya'tikum wa lamma ya'tikum. Asal dia sebelum dimasuki huruf lamma, ya'ti dibaca panjang. Ada iya huruf illat di akhir perkataannya. Nah, setelah dimasuki lamma, maka huruf illatnya dibuang. Wa lamma ya'tikum. Sedangkan belum datang lagi kepadamu, apa yang belum datang? Masalul ladzina khalau min qablikum, cobaan seperti mana, cobaan seperti mana yang menimpa orang-orang dahulu, min qablikum, sebelum kamu. Masalul ladzina, cobaan seperti mana yang menimpa orang-orang yang dahulu. Alladzina khalau. Masalul ladzina ini, masalu ini adalah seumpama, ya. Seumpama atau semisal. Jadi masalu ini maknanya seumpama atau semisal. Masalul ladzina, seumpama orang-orang yang khalau, dahulu. Maknanya khala, yakhlu, ini maknanya adalah terdahulu atau yang telah lewat, ya. Di sini ada isim mausul, ya. Ini ada isim mausul alladzina, bermakna orang-orang yang. Ini isim mausulnya jamak karena diakhirkan dengan iya dan nun. Alladzina khalau, orang-orang yang terdahulu. Di sini fi'il madhinya dipertemukan dengan waw jamak, dengan dhamir dengan waw jamak. Khalau, mereka telah berlalu
atau dahulu. Min qablikum sebelum kamu. Ya. Min qablikum sebelum kamu. Di sini ada perkataan qablu, ya. Ada perkataan qablu. Qablu itu maknanya sebelum, ya. Qablu itu maknanya sebelum, lawan katanya adalah ba'du, ya. Qablu sebelum, ba'du sesudah, ya. Jadi ada ba'du, ada qablu. Ya, min qablikum sebelum kamu semua, ya, sebelum awak orang ramai. Jadi di sini qablu dimudhafkan kepada dhamir mukhatab, ya, dhamir jamak mukhatab, yaitu huruf kaf. Huruf kaf ni disebut dengan dhamir jamak mukhatab. Min qablikum sebelum kamu semua, ya, min qablikum sebelum kamu semua. Ya. Massathumul ba'sa wadh-dharra'u wa zulzilu. Massathumul ba'sa'u, mereka ditimpa malapetaka. Al-ba'sa'u di sini maknanya malapetaka. Wadh-dharra'u dan kesengsaraan. Wadh-dharra'u dan kesengsaraan. Ya, jadi di sini al-ba'sa'u ini maknanya malapetaka. Wadh-dharra'u dan kesengsaraan. Perhatikan di sini perkataan massad. Massad di sini merupakan fi'il mudhari yang dipertemukan dengan ta ta'nis atau ta muannas, ya, taknya perempuan. Jadi di sini ada ta ta'nis. Ta ta'nis as-sakinah, ta ta'nis yang mati, ya, atau yang disukunkan. Jadi massa di sini fi'il madhi, massa maknanya menimpa, ya, menimpa. Massa yamusu menimpa, atau boleh juga bermakna menyentuh. Tetapi di sini maknanya menimpa. Massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u. Mereka, ya, mereka, maksudnya mereka di sini ada dhamir hum, ya, ada dhamir hum, ya, ada isim dhamir, ya. Setiap isim dhamir mempunyai rujukan. Kemana rujukannya hum di sini? Yaitu kepada alladzina khalau. Ya. Massathum, mereka sebelum kamu itu ditimpa malapetaka, wadh-dharra'u dan kesengsaraan. Ya. Jadi di sini fi'il madhinya ditambah ta ta'nis atau diakhirkan dengan ta ta'nis, karena fa'ilnya itu terdiri daripada jamak muannas, ya. Karena fa'ilnya terdiri daripada jamak, ya, yaitu al-ba'sa'u ini jamak, wadh-dharra'u ini jamak juga. Ya, makanya di sini fi'il madhinya ditambah ta'ut ta'nis as-sakinah. Massathumul ba'sa'u. Apa yang menimpa mereka? Yaitu al-ba'sa'u malapetaka, wadh-dharra'u dan kesengsaraan. Ya. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Nah, jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ya, sekarang kita belajar tentang maksud dan tafsiran ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji kepada setiap orang yang beriman dengan beberapa ujian, ya, dengan beberapa ujian, yaitu mereka diuji dengan kefakiran, dengan sakit, dengan kematian, kekurangan dan sebagainya. Itulah orang yang beriman. Jadi di sini kata Allah, jangan mengira kalian itu masuk surga, ya, karena belum datang kepada kalian cobaan seperti cobaan yang menimpa orang-orang yang sebelum kamu. Di mana orang-orang terdahulu itu Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada mereka itu cobaan yang sangat pedih, ya. Umat-umat terdahulu itu diberikan oleh cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa cobaan, ya. Walaupun begitu besar cobaan yang diberikan kepada mereka, iman mereka tidak pernah goyah, ya. Mereka tetap bertauhid kepada Allah, mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap orang yang beriman itu jangan menyangka bahwasanya mereka itu tidak akan pernah dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman pasti akan dicoba dengan berbagai cobaan, dan tentunya cobaan mereka itu tidak sama sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, ya. Bahkan di sini dalam surah Al-Ankabut ayat yang pertama sampai yang ketiga, ya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Ahasiba alif lam mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Ini ada kaitannya dengan ayat ini. Adakah manusia itu menyangka, ya, adakah manusia itu menyangka mereka ditinggalkan atau dibiarkan begitu saja setelah mereka itu mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka itu tidak diberikan cobaan. Maksudnya adalah, adakah mereka setelah mengatakan kami beriman, amanna, mereka tidak dicoba? Tidak. Semuanya akan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dicoba keimanan mereka, di mana imannya yang kuat, di mana orang-orang yang betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang yang hanya mengatakan kami beriman di luarnya saja, yaitu keimanan yang dusta. Kemudian selanjutnya, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan aku telah memberikan cobaan kepada orang-orang sebelum mereka agar Allah mengetahui di mana orang-orang yang betul-betul beriman, wa la ya'lamanna al-kadhibin, dan Allah mengetahui di mana orang-orang yang berdusta. Jadi Allah itu ketika memberi cobaan kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui di mana hamba-hambanya yang betul-betul beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui keimanan mereka itu dengan cara memberikan cobaan kepada mereka. Ya, makanya orang yang baru ini orang yang masuk kepada agama Islam, ya, mereka jangan mengira bahwasanya setelah masuk agama Islam mereka tidak akan pernah dicoba. Mereka itu akan dicoba, ya, melalui beberapa ujian, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat sebelumnya nih, ya, sebelum ayat ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i min naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, ya, kami akan memberikan sedikit cobaan kepada kalian dari rasa takut, wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfusi, dan jiwa. Ada sebagian daripada keluarga mereka diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Wal anfusi was samarat, dan buah-buahan dan makanan dan sebagainya. Wa basyiris sabirin, maka berikanlah kabar yang gembira bagi orang-orang yang sabar. Makanya ketika kita itu diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar karena itu memang bagian yang harus kita lewati, yang harus kita hadapi, ya. Setiap orang mukmin itu mesti dia ada cobaan. Entah cobaan itu keluarga kita diambil atau harta kita dihilangkan dan sebagainya, ya. Massathumul ba'sa wad-dharra'u. Nah, mereka itu ditimpa kesengsaraan dan malapetaka. Ya, mereka ada yang sakit, ada yang mati, kekurangan harta dan sebagainya, kelaparan, panas dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang dimaksud al-ba'sa wad-dharra'u wa hiya al-amrad wal asqam, yaitu sakit dan juga penyakit, wal alam penyakit, wal masaib dan musibah, dan sebagainya. Ya, itu ya. Jadi seperti itu. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Wa zulzilu, dan mereka digoncangkan, ya. Wa zulzilu, dan mereka digoncangkan. Zalzala di sini maknanya menggoncangkan. Ya, wa zulzilu di sini mabni majhul, ya, mabni majhul, fi'il madhi mabni majhul, asal dia zalzala. Zalzala ini fi'il madhi mabni fa'il. Ya, asal dia zalzala. Zalzala. Zalzala, ya. Zalzala yuzalzil, menggoncangkan. Kalau zulzilu, mereka digoncangkan. Ya, mereka digoncangkan. Maksudnya digoncangkan ini diberikan dengan beberapa cobaan. Mereka itu takut, ya, mereka takut dikalahkan oleh musuh, takut mati dalam peperangan dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan wazulzilu. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qaribun, ya.
Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya umat-umat terdahulu itu diberikan cobaan yang sangat dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga dalam hadis Bukhari ya. Di sini ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tastansiru lana? Tidakkah engkau memintakan pertolongan kepada Allah untuk kita?" Ya. Dari saking mereka itu merasa merasa sulit ya, merasa sakit dan sebagainya dengan beberapa cobaan. Ala tad'ullaha lana? Tidakkah engkau wahai Rasulullah mendoakan untuk kami kepada Allah ya, supaya kami dimenangkan ya, supaya kami dimenangkan, diberikan rahmat dan diberikan nikmat, tidak sengsara dan sebagainya ya. Apa jawaban Rasulullah? Inna man kana qablakum kana ahadukum yudha'ul minsharu ala mafraqi ra'sihi fayukhlasu ila qadamaihi. Ya, beliau berkata, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu itu di antara mereka ada yang digergaji. Ya, yang digergaji itu maksudnya apa bahasa sini ya? Sama mungkin ya. Yang digergaji itu maksudnya dibelah dengan gergaji ya. Yaitu daripada kepalanya sehingga dua kakinya. Ya. Jadi dia itu dibelah menjadi dua daripada kepalanya sampai kepada kakinya menjadi dua dengan menggunakan gergaji. Ya, inilah siksaan umat terdahulu ya, siksaan umat terdahulu. Dan ini merupakan cobaan bagi mereka ya. Maka jangan pernah mengaduh ya apabila orang mukmin itu diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah cobaan orang yang terdahulu. Makanya di sini Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Kemudian hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, hatta yaqula ar-rasul, sehinggalah rasul berkata wal ladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya ya, hatta yaqula ar-rasulu, sehinggalah Rasulullah berkata atau bertanya walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Apa perkataan beliau dan orang-orang mukmin ini? Mata nasrullah, bilakah pertolongan Allah itu tiba? Bilakah pertolongan Allah itu tiba? Mata nasrullahi, bilakah pertolongan Allah itu tiba. Naam. Ya, di sini hatta yaqula. Di sini yaqula fi'il mudhari ya, dari fi'il madhi qala yaqulu. Yaqulu, dia sedang berkata atau akan berkata ya. Hatta yaqula di sini mansub ya. Mansub atau nasab. Nasabnya dengan tanda fathah karena ada hatta ya, karena ada hatta. Hatta ini salah satu daripada amil nasab ya, huruf nasab yang menasabkan atau memfathahkan akhir perkataan fi'il mudhari. Hatta yaqula, sehingga dia berkata. Siapa yang berkata ini adalah ar-rasulu, yaitu Rasulullah ya. Ar-rasulu ini kedudukannya menjadi fa'il daripada yaqula. Setiap fi'il pasti mempunyai fa'il. Setiap fa'il pasti mempunyai fi'il. Setiap ada kata kerja pasti ada subjek atau orang yang mengerjakan ya. Jadi di sini ar-rasulu ini adalah fa'ilnya ya, subjek daripada yaqulu. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya ya. Di sini wa adalah huruf ataf ya, huruf ataf ya. Menghubungkan isim yang setelah huruf ataf dengan isim yang sebelum huruf ataf atau dengan isim yang sebelumnya. Jadi sini siapa saja yang berkata di sini yang pertama Rasul,
walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ma'ahu, bersamanya. Hu di sini merujuk kepada mana? Ini merupakan isim dhamir ya, ma'ahu, bersamanya. Jadi hu di sini merujuk kepada perkataan ar-rasul ya, pada di sini. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman ma'ahu, bersamanya, yaitu bersama Rasul. Apa perkataan mereka? Ya, perkataan mereka, mata nasrullah, bilakah pertolongan Allah itu tiba kepada kita? Ya, ya inilah kalau umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka itu apabila diberikan sedikit cobaan mereka selalu mengeluh, ya, selalu mengeluh. Ya, padahal umat-umat terdahulu itu diberikan begitu dahsyat ya, cobaan-cobaan mereka itu begitu dahsyat. Ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang digergaji dan sebagainya ya. Hatta yaqul rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mata ini artinya bila, ya. Mata bila. Mata nasrullah, bilakah pertolongan Allah. Nasrun ini maknanya pertolongan ya. Nasrun maknanya pertolongan. Diambil dari perkataan nasara yansuru. Nasara yansuru. Nasara dia telah menolong, yansuru dia akan menolong atau sedang menolong. Nasran, pertolongan. Nah, jadi nasru ini merupakan isim masdar daripada nasara yansuru. Ya. Nasru, pertolongan. Kemudian nasru dimudafkan kepada lafdzul jalalah, kepada perkataan Allah. Nasrullahi, pertolongan Allah. Asal dia nasrun, pertolongan, Allahi, Allah. Nah, setelah dijadikan susunan idhafah, ya, setelah dijadikan susunan idhafah, mudhaf dan mudhaf ilaih, maka menjadi nasrullahi, pertolongan Allah. Nah, jadi kalau diartikan nih, mata nasrullahi, bilakah pertolongan Allah tiba. Nah, inilah perkataan Rasulullah dan orang-orang yang beriman, ya, ketika mereka diberikan cobaan, ya, mata nasrullahi, bilakah pertolongan Allah. Ala inna nasrullahi qaribun. Ala, ingatlah, inna nasrullahi qaribun, sesungguhnya pertolongan Allah. Ya, ala, ingatlah, inna nasrullahi qaribun, sesungguhnya pertolongan Allah, qaribun, dekat, sangat dekat. Ya, di sini ada inna, ya, ada inna nasrullahi. Inna itu maknanya sesungguhnya, ya, sesungguhnya. Di sini disebut dengan huruf taukid, ya, huruf taukid. Setiap inna itu mempunyai isim dan mempunyai khobar. Di mana isimnya inna yaitu nasroh, ya. Ini isimnya inna nasroh. Di sini disebut isimnya inna karena nasroh ini mansub, nasab dengan fathah. Jadi setiap isim inna itu mesti akhir perkataannya berbaris fathah. Inna nasrullahi, ya. Jadi bukan inna nasrullahi, ru bukan ya, atau ri. Inna nasrillahi, bukan. Jadi inna nasrullahi qaribun, qaribun itu dekat. Nah, inilah khobarnya inna. Inilah khobarnya inna. Sesungguhnya pertolongan Allah itu qaribun, sangat dekat. Nah, khobarnya inna itu hukumnya wajib marfu. Wajib rafa. Tanda rafanya di sini dengan dhammah. Ala inna nasrallahi, sesungguhnya pertolongan Allah qaribun, begitu dekat. Ya, qaribun, begitu dekat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada suatu kaum atau kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memberikan cobaan, ya. Memberikan cobaan, memberikan beberapa kesulitan. Nah, apabila setelah cobaan itu dilalui, maka Allah datangkan kepadanya itu pertolongan. Ya, sebagaimana juga disebutkan dalam ayat yang lain, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, ya. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dalam kesulitan itu pasti akan datang kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dalam kesulitan, ya, dalam kesusahan itu mesti akan datang kemudahan, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah terbukti bagi kaum muslimin.
Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kesulitan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia akan diberikan kemudahan, yaitu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ala inna nasrallahi qarib. Nah, kemudian ayat berikutnya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Nah, ini para sahabat, orang yang beriman ini bertanya kepada Rasulullah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad, madza yunfiqun, apa yang seharusnya mereka infakkan, apa yang harus mereka belanjakan. Yas'alunaka. Oke, di sini perhatikan ada contoh af'alul khamsah. Yas'aluna, ya. Bentuk fiil yang 5 mengikut wazan yaf'aluna, ya. Jadi asal dia yas'alu, ya. Fiil mudhari'nya yas'alu, kemudian ditambah waw dengan nun menjadi yas'aluna. Mereka bertanya. Kalau hanya yas'alu itu bentuk mufradnya, ya. Yas'alu. Dia sedang bertanya. Atau dia akan bertanya. Nah, kemudian di sini yas'alu, ya, ditambah waw dengan nun untuk menunjukkan jamak. Yas'aluna, mereka bertanya, ya. Bertanya kepada siapa? Kepada kamu. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu. Jadi di sini damir mukhatab. Damir mufrad mukhatab, ya. Damir mufrad mukhatab. Ya, kata ganti untuk menunjukkan satu orang yang dijadikan lawan bicara. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu. Kamu yang dimaksud di sini adalah Muhammad Rasulullah. Ya. Apa pertanyaan mereka? Mereka berkata, apa yang dipertanyakan mereka? Madza yunfikun, apa yang seharusnya mereka infakkan. Ya, yunfiku di sini, yunfikuna juga disebut dengan af'alul khamsah, ya. Salah satu daripada contoh fiil yang 5, ya. Karena di sini fiil mudhari'nya diakhirkan dengan waw dan nun. Yunfikuna, mereka menafkahkan atau membelanjakan atau menginfakkan. Nah, jadi infak itu, perkataan infak dalam bahasa Melayu, infak, ya. Saya tulis seperti ini, infak, infakun, ya. Ini berasal daripada bahasa Arab, ya. Jadi fi'il madinya adalah anfaqoh. Dia telah menginfakkan. Dia telah membelanjakan. Yunfiku, dia sedang membelanjakan atau akan membelanjakan. Infakon adalah belanja atau membelanjakan. Jadi infak ini berasal dari kata isim masdar, ya. Anfaqa yunfiku infak. Jadi kalau kita menemukan perkataan semisal yunfikuna au anfaqu au anfiku, itu maknanya menafkahkan atau membelanjakan. Ya. Ya. Jadi para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus mereka nafkahkan? Hah? Apa jawabannya di sini? Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin." Kul, katakanlah. Ya. Kul, katakanlah, ini merupakan fiil amar, ya. Fiil amar, kata kerja untuk memerintah atau menyuruh. Kul, katakanlah. Fiil itu ada 3, ada fiil madhi, ada fiil mudhari, ada fiil amar. Kalau fiil madhi itu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan di masa lampau, masa yang sudah lewat. Kalau fiil mudhari menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung, yang sedang dilakukan atau yang sedang terjadi atau akan terjadi. Kalau fiil amar adalah kata kerja yang bermakna menyuruh atau memerintah. Kul, katakanlah. Ya. Ma anfaqtum min khairin falil walidain. Apa yang kalian belanjakan atau nafkahkan daripada kebaikan,
falil walidaini, maka lebih baik dibelanjakan untuk kepada kedua orang tua. Falil walidaini, maka diberikan kepada kedua orang tua, wal aqrabina, dan kerabat atau keluarga dekat. Ya. Jadi di sini kul ma anfaqtum, ya. Jadi anfaqtum, ma anfaqtum, apa sahaja, ya, kebaikan apa sahaja yang kalian nafkahkan, yang kamu semua nafkahkan. Jadi anfaqtum di sini merupakan fiil madhi juga, ya. Ya, asal dia anfaqah, ya, seperti mana sudah dijelaskan tadi, anfaqah, dia telah menafkahkan. Kemudian dipertemukan dengan damir ta, ya, atau damir mukhatab, damir jamak mukhatab, anfaqtum, ya, menjadi anfaqtum. Jadi anfaqtum ini maknanya kamu semua membelanjakan. Karena di sini fi'il madinya dipertemukan dengan perkataan dengan huruf ta, tak dhamir. Kemudian di sini ada mim. Ini menunjukkan jamak. Kamu semua, ya. Anfaqtum. Kamu semua menafkahkan apa yang dinafkahkan min khairin, daripada kebaikan. Khairin di sini maknanya kebaikan, ya. Kemudian di sini min adalah huruf jar, min khairin, daripada kebaikan. Ya. Untuk siapa nafkah itu diberikan yang paling baik? Untuk siapa yang paling utama? Falil walidaini, maka bagi kedua orang tua. Jadi di sini ada perkataan walidain, ya, walidaini. Walidaini ini maknanya kedua orang tua, ya, kedua orang tua, ya. Asal dia walidun, ya, walidun. Walidun adalah orang tua. Walidun, orang tua. Ini bentuk mufradnya, ya. Bentuk mufradnya. Bentuk singular. Walidun, orang tua. Nah, apabila diakhirkan dengan iya dan non, ya, menjadi walidaini. Maknanya kedua orang tua. Kedua orang tua. Nah, jadi di sini walidaini ini disebut isim musanna, ya, atau isim tasniyah. Isim tasniyah atau isim musanna. Isim yang menunjukkan dua orang, ya. Ya, isim menunjukkan dua orang. Nah, oke, ya. Kemudian di sini falil walidaini, linya ini huruf jar, ya, huruf jar. Jadi di sini walidaini tanda ajarnya adalah huruf iya. Ya, tanda ajarnya huruf iya. Sebelum huruf iya berharakat fathah di atas, setelah iya berharakat kasroh. Walidaini ini menunjukkan dua orang, ya, yang disebut dengan isim tasniyah, ya, isim yang menunjukkan untuk dua benda atau dua orang. Falil walidaini, maka lebih baiknya diberikan kepada kedua orang tua, wal aqrabina, dan kerabat-kerabat dekat atau keluarga-keluarga dekat. Aqrab asal dia al-aqrab, keluarga dekat. Kemudian di sini diakhirkan dengan iya dan non juga. Ya, dan non juga, ya. Cumanya di sini untuk al-aqrabin ini disebut dengan jamak mudzakkar salim, yang bermakna banyak. Jamak mudzakkar salim. Ini pun diakhirkan dengan iya tadi di atas nih, ya. Falil walidaini, bermakna dua, kedua orang tua. Diakhirkan dengan iya dan nun juga. Ya, bermakna dua orang tua. Kemudian al-aqrabin diakhirkan dengan iya dan nun juga. Tetapi di sini bermakna banyak, ya, keluarga-keluarga yang dekat. Apa bezanya antara al-walidaini dengan al-aqrabin? Nah, ini beza, ya. Perbedaannya ada pada baris. Oke, kalau falil walidaini ini sebelum iya dia berbaris fathah. Setelah iya dia berbaris kasrah. Falil walidaini. Maka ya, falil walidaini. Maka ini bermakna dua orang tua, yaitu ibu bapak. Wal aqrabina nih sebelum ia berbaris kasrah. Setelah ia berbaris fathah. Ini menunjukkan jamak mudzakkar salim. Maknanya banyak.
Jadi antara isim tasniyah, isim yang bermakna dua, dan jamak mudzakkar salim, isim yang bermakna banyak, itu sama-sama diakhirkan dengan iya dan nun. Ya, sama-sama diakhirkan dengan iya dan nun, cuman bezanya dalam baris saja, dalam harkat. Kalau isim yang bermakna dua nih, sebelum iya itu berbaris fathah, setelah iya berbaris kasroh. Kalau isim yang bermakna jamak nih, sebelum iya dia berharkat kasroh, setelah iya berharkat fathah. Itu bezanya ya. Wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wabni sabili dan ibnus sabil. Ya, ibnus sabil. Naam. Oke, perhatikan di sini. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti apa banyaknya atau ukuran itu untuk dijadikan infak, ya, dan untuk siapa infak itu diberikan. Ini kata sahabat kepada Rasulullah, mereka bertanya karena mereka tidak tahu, ya, karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka infakkan, kepada siapa infak itu yang paling utama untuk diberikan, ya. Maka di sini Allah langsung memberikan jawaban kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin." Ini maksudnya adalah apa saja kebaikan, ya. Maksudnya apa saja kebaikan, harta yang sedikit ke atau harta yang banyak ke, ya, emas, perak dan sebagainya. Ini bukan hanya tertentu kepada harta saja, ya. Seperti makanan, pakaian dan sebagainya, apa saja tentang kebaikan-kebaikan ini yang paling utama diberikan kepada kedua orang tua dulu, ya. Jadi sebelum kita memberikan harta itu atau sedekah itu, kita tengok dulu, kita lihat dulu kedua orang tua kita, ya. Kalau kedua orang tua kita orang miskin, orang yang sangat membutuhkan, berikan kepada mereka, ya. Wal aqrabina, kemudian setelah kedua orang tua, wal aqrabin dan keluarga-keluarga dekat seperti saudara, ya, saudara, abang, adik dan sebagainya. Wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wabnis sabil dan di jalan Allah, wabnus sabil dan ibnus sabil, ya. Orang yang orang yang bepergian jauh dan tidak mempunyai bekalan yang cukup. Wabnus sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Perhatikan di sini. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja yang kalian lakukan, yang kalian perbuat min khairin daripada kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bihi alim, mengetahuinya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa sahaja kebaikan yang kalian perbuat, yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Maha mengetahui atau mengetahuinya. Ya, di sini wa ma taf'alu min khair, dan apa saja yang kalian perbuat. Jadi di sini kita berjumpa lagi dengan af'alul khamsah, taf'alu, ya. Di sini juga disebut dengan af'alul khamsah. Ya, asal dia taf'aluna. Cuma di sini taf'aluni dalam keadaan majzum, dalam keadaan jazm, ya. Karena ada ma syartiyah. Wa ma taf'alu, dan apa sahaja yang kalian lakukan, yang kalian perbuat daripada kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah. Inna di sini maknanya sesungguhnya. Fa inna, maka sesungguhnya. Fa-nya bermakna maka. Fa innallaha, maka sesungguhnya bihi alimun, Allah Maha mengetahuinya. Ya, fa innallaha bihi alimun. Di sini ada perkataan bihi. Bi di sini disebut huruf jar. Ya. Bi di sini disebut huruf jar. Ya, huruf jar. Kemudian di sini ada isim dhamir. Isim dhamir hi. Bihi. Setiap isim dhamir itu dia pasti mempunyai rujukan. Ya. Di mana rujukannya ini? Rujukannya ini boleh kepada khair. Fa innallaha bihi alim, maka Allah itu mengetahui apa yang kalian perbuat daripada kebaikan. Wa ma taf'alu min khair, dan apa sahaja yang kalian perbuat daripada kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya bihi alimun, Maha mengetahuinya. Ya.
Alimun ini merupakan salah satu daripada Asmaul Husna. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Jadi segala kebaikan yang diperbuat oleh orang-orang yang beriman itu Allah senantiasa mengetahui. Sentiasa Allah mengetahuinya dan mencatat dan akan memberikan balasannya nanti di yaumil qiyamah. Jadi makanya kita walaupun kebaikan yang kita perbuat sedikit atau banyak, ya, sedikit atau banyak dan sebagainya, maka itu tidak boleh diremehkan. Sedikit pun yang kita perbuat itu akan dicatat oleh dua malaikat dan akan diberikan balasannya nanti di yaumul qiyamah. Ya, di yaumul qiyamah. Makanya kita jangan remeh. Walaupun kita contoh kalau kita ingin bersedekah tetapi kita tidak mempunyai sesuatu yang paling berharga. Namun ada barang kecil ya atau sesuatu benda yang kecil yang dapat membahagiakan orang lain, kita berikan. Ya. Jangan menganggap remeh, ya. Jangan menganggap remeh kepada sesuatu yang kecil. Karena apabila kita berbuat sesuatu yang kecil, maka Allah itu akan mensyukurinya. Innallaha syakirun alim. Allah akan mensyukurinya. Maknanya Allah akan mencatatnya dan akan memberikan balasan yang lebih besar dan lebih baik daripada apa yang kita berikan. Ya, punya duit RM1, punya sesuatu yang dapat dimakan, nasi dan sebagainya, kita berikan. Kita jangan hanya menunggu harta untuk memberikan infak kepada orang lain. Apa yang kita punya, berikan. Baju ke walaupun bekas, boleh dipakai dan sebagainya. Memberikan air kepada orang lain. Kita punya duit RM2, dibelikan air, kemudian diberikan kepada orang lain, kepada budak kecil, budak sekolah atau anak yatim, diberikan kepada orang tua. Kita tengok orang tua yang lagi haus, duduk, dia mau membeli air, membeli makanan atau air, dia tidak punya duit, kita belikan. Ya. Dan apa yang kita lakukan atau yang kita perbuat itu pasti Allah mengetahuinya dan akan dicatat, kemudian akan diberikan balasan yang baik nanti di akhirat. Makanya Allah di sini mengatakan, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan apa saja nih, kecil ke, besar ke, duit ke, makanan ke, apa saja. Wa ma taf'alu, bebas. Tidak tertentu kepada suatu barang tertentu. Ya, maka Allah akan mengetahuinya dan akan memberikan balasannya nanti di surga. Naam. Kemudian ayat berikutnya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ayat ini menjelaskan tentang perintah berperang. Nah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan bagimu berperang. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagimu berperang, wa huwa kurhul lakum, sedangkan perang itu kurhul lakum, sesuatu yang kalian benci. Kurhul lakum, sesuatu yang dibenci. Lakum, bagi kalian. Ya. Wa huwa kurhun, sedangkan ia atau perang itu sesuatu yang dibenci, lakum, oleh kalian, oleh kamu. Ya, di sini adalah ada fi'il madi, ya, yaitu kutibah. Ya, kutibah di sini disebut fi'il madi mabni majhul atau mabni maf'ul. Mabni majhul itu, ya, fi'il madi mabni majhul itu huruf awalnya didhammahkan, ya, dan huruf sebelum akhir dikasrohkan. Ini disebut dengan fi'il madi mabni majhul, yang bermakna dipukul, dimakan, diminum. Itu salah satu contoh daripada fi'il madi mabni majhul. Ya, yang disebut fi'il kenapa disebut fi'il madi mabni majhul? Karena fa'ilnya tidak diketahui. Dipukul, siapa yang memukul? Jadi fa'ilnya tidak disebutkan. Makanya di sini nanti al-qitalu disebut naibul fa'il karena fa'ilnya tidak disebutkan siapa yang mewajibkan. Jadi tidak disebutkan di sini.
Ya. Jadi setiap fi'il madhi yang mabni majhul itu nanti mempunyai naibul fa'il sebagai ganti dari fa'il yang tidak disebutkan. Ya, maka maf'ulnya yang menggantikan kedudukan fa'il. Makanya nanti disebut naibul fa'il. Oke, jadi kutiba diwajibkan kepada siapa diwajibkan? Alaikum, kepada awak semua, ya, kepada awak orang ramai. Alaikum di sini ala merupakan fiil, bukan fiil ya. Ala merupakan huruf jar. Alaikum, atasmu, atas awak orang ramai, ya. Jadi di sini ala bertemu, ya, bertemu dengan damir jamak mukhatab, ya. Damir jamak mukhatab, alaikum, ke atas kalian. Ya. Alaikum, ke atas kalian. Apa yang diwajibkan di sini? Al-qitalu, berperang. Nah, al-qitalu, berperang. Jadi di sini al-qitalu ini kedudukannya menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il. Kalau yang sudah belajar ilmu nahwu ini pasti pahamlah apa itu naibul fa'il. Ya, naibul fa'il adalah kata isim yang mengganti kedudukan fa'il. Ya, atau maf'ul yang mengganti kedudukan fa'il. Asalnya kataballahu alaikum al-qitala. Ya, kataballahu alaikum al-qitala. Ya, Allah itu mewajibkan ke atas kalian yaitu untuk berperang. Jadi al-qitalu di sini maknanya berperang. Kutiba alaikumul qitalu. Lagi yang kalimat yang hampir sama kutiba alaikumul qisasu. Kutiba alaikumus qisasu, diwajibkan bagi kamu untuk qisas. Ya. Kemudian lagi, kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan bagi kamu as-siyamu, berpuasa. Jadi kutiba itu bermakna diwajibkan, ya. Kutiba itu diwajibkan. Asal dia kataba. Kalau kataba mewajibkan. Selain daripada makna mewajibkan, kataba ini juga bermakna menulis, ya, menulis. Seperti yang kita pelajari dalam bahasa Arab. Biasanya bermakna menulis. Cuman kalau dalam ayat Al-Quran, apalagi bentuknya seperti ini, bentuk fi'il madhi mabni majhul, dia biasanya bermakna diwajibkan. Ya, diwajibkan. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, sedangkan peperangan itu kurhun lakum, sesuatu yang kamu benci. Kurhun, sesuatu yang kamu benci, ya. Kurhun di sini merupakan masdar daripada kata karaha yakrahu. Kurhan atau karahatan, ya, yang bermakna membenci atau tidak menyukai, ya. Wa huwa kurhul lakum, dan ianya sesuatu yang dibenci oleh kalian. Oke, perhatikan di sini wa huwa, di sini ada isim dhamir huwa, ya. Huwa, dia atau ia. Setiap isim dhamir pasti mempunyai rujukan. Kemana rujukannya huwa di sini? Yaitu merujuk kepada al-qital. Merujuk kepada ini, al-qital. Wa huwa, dan ianya kurhun, yang dibenci atau sesuatu yang dibenci lakum, oleh kamu. Sesuatu yang dibenci oleh kamu, ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Oke. Jadi di sini wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an takrahu, boleh jadi, an takrahu, kamu membenci, syai'an, sesuatu, wa huwa khairul lakum, dan ianya khairul lakum, baik bagimu. Wa asa an takrahu, boleh jadi kamu membenci, syai'an, sesuatu, wa huwa khairul lakum, dan ianya, padahal ianya baik bagimu. Di sini ada perkataan wa asa, ya, wa asa. Asa ini salah satu daripada fi'il jamid, dia tidak boleh ditasrif, ya. Asa di sini bermakna boleh jadi atau mungkin. Jadi di antara makna asa, boleh jadi, ya. Kemudian apa lagi? Kemudian mudah-mudahan. Mudah-mudahan, asa. Mudah-mudahan
Kemudian di antara maknanya lagi mungkin. Ya. Mungkin. Mungkin ya. Jadi asa ini bila kita menjumpai perkataan asa, maknanya tidak lari daripada 3 makna. Dia bermakna boleh jadi, atau mudah-mudahan, kemudian mungkin. Yang bermakna mudah-mudahan apa ya dalam ayat yang lain? Boleh cari sendirilah nanti ya dalam ayat Al-Qur'an ya. Oke, antakrahu karaha yakrahu. Ya. Takrahu di sini merupakan af'alul khamsah ya. Takrahu. Asal dia takrahuna. Ya. Asal dia takrahuna. Takrahuna awak orang ramai membenci atau tidak menyukai, ya. Ya, jadi takrahuna ini merupakan contoh daripada af'alul khamsah. Asal dia takrahuna. Awak orang ramai membenci atau tidak menyukai. Nah, jadi di sini nunnya dibuang karena ada an masdariyah, karena ada an. Ya, karena ada an. An takrahu syai'an. Syai'an ini kedudukannya menjadi maf'ul. Ya, syai'an di sini maknanya sesuatu. Apa yang dibenci olehmu yaitu sesuatu. Nah, jadi syai'an ini kedudukannya menjadi maf'ul daripada an takrahu. Wa huwa khairul lakum. Kita berjumpa lagi dengan isim dhamir huwa. Ya. Jadi dhamir huwa di sini merujuk ke mana? Merujuk kepada syai'. Kalau di atas tadi wa huwa kurhul lakum merujuk kepada al-qital. Nah, di sini perkataan huwa merujuk kepada syai'. Wa asa an takrahu syai'a, boleh jadi kamu membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, sedangkan ianya, jadi ianya ini merujuk kepada syai'a. Sedangkan sesuatu itu khairul lakum, baik bagimu. Khairun, baik, lakum, bagimu. Nah, jadi lakum di sini, lakum, la di sini adalah huruf jar, kum kepadamu. Kum kepadamu. Nah. Ya. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini menjelaskan tentang kewajiban bagi orang yang beriman untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berperang. Ya, yaitu berperang. Di mana berperang ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Tidak disukai oleh orang yang beriman. Kenapa? Karena berperang itu dapat menumpahkan darah, dapat membunuh seorang. Kemudian berperang itu adalah musyaqqat, sangat berat dan menjadi beban ya bagi mereka, ya, bagi mereka. Wa huwa kurhul lakum, kata Allah. Wa huwa kurhum, sedangkan peperangan tersebut ya membunuh musuh itu kurhul lakum, sesuatu yang kalian tidak suka. Ya, sesuatu yang kalian tidak suka. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir beliau berkata wa huwa kurhul lakum ay syadidun alaikum wa musyaqqatun. Ya. Perang itu syadidun alaikum, berat bagi kalian. Wa musyaqqatun, dan menjadi beban bagi kalian. Karena wa huwa kadzalika fa innahu imma ayyuqtala aw yujraha ma'a musyaqqati safari wa mujaladatil a'da'i. Karena berperang itu boleh saja ianya akan menjadi terbunuh, ya, au yujraha, atau luka, ma'a musyaqqati safari, dengan perjalanan yang begitu berat, ya, menempuh perjalanan yang begitu berat, wa mujaladatil a'da'i, ya, dan melawan musuh. Ini sangat berat sekali. Bayangkan ini tumpahan darah. Tetapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dijalani, ya. Wajib dijalani karena di dalamnya mengandung kebaikan, ya. Karena di dalamnya mengandung kebaikan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ini sudah dijelaskan bahwasanya peperangan itu begitu berat, begitu masyaqqat, tidak disukai. Makanya di sini Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum.
boleh jadi yang kamu benci itu, ya, yaitu tentang Alkitab ini, peperangan yang kalian benci itu mungkin jadi ianya adalah kebaikan bagimu. Ya, kebaikan bagimu. Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini ya, kata Ibnu Katsir, li'anna al-qitala yaqibuhu an-nasru wal-dhufru 'ala al-a'da. Karena peperangan itu akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan kemenangan bagi orang muslimin untuk melawan musuh, wal istila'u 'ala biladihim, dan dapat menguasai negeri-negeri mereka, wa amwalihim, dan harta-harta mereka, wa dararihim, dan keturunan-keturunan mereka, wa auladihim, dan anak-anak mereka. Nah, inilah manfaat atau kebaikan dari perang itu. Jadi kaum muslimin itu dapat memenangkan peperangan tersebut, sehingga apabila mereka menang, mereka dapat menguasai mereka, dapat menguasai negaranya, dapat mengambil harta, yaitu harta ghanimah, harta peperangan, kemudian dapat mengambil keluarga-keluarga mereka dan anak-anak mereka sebagai budak. Nah, inilah manfaat pada perang. Kemudian selain daripada itu, manfaatnya atau kebaikannya adalah ini merupakan perintah wajib daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati di jalan Allah, yaitu di dalam medan peperangan, maka dia akan mendapatkan title mati syahid, ya, di mana orang yang syahid ini nanti masuk surga tanpa hisab. Nah, kecuali orang yang mempunyai hutang. Kemudian nih, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini ada lagi nih. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Di sini ya, asa ini sudah dijelaskan tadi, makna asa adalah boleh jadi. Antuhibbu di sini merupakan af'alul khamsah, ya, af'alul khamsah, ya, bentuk fiil yang kelima. Ya, ini berasal daripada fiil madi ahabba yuhibbu. Ahabba, dia telah menyukai atau mencintai, yuhibbu, dia sedang mencintai atau akan mencintai atau akan menyukai. Nah, jadi di sini asal katanya ahabba yuhibbu. Kemudian yuhibbu, taknya diganti kepada huruf mudhari'nya diganti kepada ta menjadi tuhibbu. Nah, setelah menjadi tuhibbu didatangkan waw dan nun menjadi tuhibbuna. Kamu semua menyukai sesuatu, ya. Tuhibbuna. Jadi asal dia tuhibbuna. Ya. Kamu semua atau awak orang ramai menyukai sesuatu. Ya, kemana anunnya di sini? Ya, jadi anunnya di sini dibuang karena ada an-masdariyah yang berfungsi untuk menasubkan akhir perkataan fi'il mudhari. Nah, jadi di sini af'alul khamsanya tanda nasubnya dengan membuang non karena ada an. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ya. Jadi syai'an ini maknanya sesuatu. Jadi maf'ul daripada tuhibbu. Wa huwa syarrul lakum, dan ianya syarrul lakum, buruk bagimu, ya. Wa huwa syarrul lakum, dan ianya buruk atau jelek, lakum, bagimu. Ya, wa huwa syarrul lakum. Ya, jadi di sini ada dhamir lagi huwa. Kemana rujukan huwa di sini? Dhamir huwa ini merujuk kepada syai'a. Kepada syai'a. Syarrul lakum, buruk atau jelek, lakum, bagimu. Jadi syarrun ini maknanya buruk atau jelek. Lawan kata daripada khair. Ya. Kalau khairun itu adalah kebaikan atau baik, kalau syarrun adalah keburukan atau jahat. Ya, atau buruk atau jelek. Ada khair, ada syarrun. Jadi kalau kita menjumpai khair dalam Al-Quran itu mesti maknanya adalah baik.
Seperti lagi disebutkan dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, memberikan kebaikan atau mendatangkan manfaat kepada yang lain. Khairun nas. Ya. Mulai lagi, syarrun nas. Manusia yang paling buruk, syarrun nas. Syarrun nas, manusia yang paling buruk. Jadi syarrun di sini maknanya adalah buruk atau jelek. Wa huwa syarrul lakum, dan ianya jelek atau buruk bagimu. Nah, jadi yang dimaksud dalam ini, ayat ini, jadi macam ni. Kata Allah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kalian sukai itu boleh jadi ianya menjadi sesuatu yang sangat buruk bagimu. Ya, boleh jadi sangat buruk bagimu. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa hadza amun fil umuri kulliha, dan ini ayat ini amun fil umuri kulliha, yaitu umum. Ya, menunjukkan di dalam segala sesuatu, ya. Bukan hanya khusus kepada peperangan saja, ya. Ini juga berkaitan dengan hal yang lain. Qad yuhibbul mar'u syai'an. Ya, kadang seseorang itu menyukai sesuatu, walaysa lahu fihi khairatun wala maslahatun, sedangkan ianya itu tidak ada kebaikan dan juga tidak ada kemaslahatan. Apa contohnya di sini? Contohnya di sini dikatakan wa min dzalikal qu'udu 'anil qitali. Di antaranya adalah al-qu'udu 'anil qitali, yaitu duduk tidak mau pergi perang, ya, tidak mau pergi perang. Ini adalah sesuatu yang sangat disukai, ya, oleh manusia. Tidak mau pergi perang. Ya, mereka mau duduk saja, mau tinggal dengan keluarga. Mereka tidak mau terluka, tidak mau terbunuh, ya. Mereka tidak mau dikepung oleh musuh dan sebagainya, ya. Inilah ya sesuatu yang disukai, ya. Sesuatu yang disukai. Padahal kata Allah itu tidak baik. Itu sangat buruk. Kenapa sangat buruk? Yaitu qad yaqubuhu istila'ul adui 'alal biladi wal hukmi. Ya, karena apabila orang yang duduk-duduk saja tidak mau berperang, mereka itu dapat dikuasai oleh musuh. Nah, dapat dikuasai oleh musuh. Inilah keburukan bagi mereka, yaitu bagi orang yang tidak mau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita tengok dalam surah An-Nisa tu, An-Nisa ayat yang ke-95. Ini tentang keutamaan orang yang berperang. An-Nisa ayat yang An-Nisa, ya. Ayat yang ke-95. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawil qa'iduna minal mu'mini ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim." Tidak sama antara orang yang beriman yang duduk saja, maknanya yang tidak turut berperang, tidak mau ikut perang tanpa keuzuran atau tanpa adanya halangan, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Nah, kemudian Allah berkata lagi, "Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah." Ya, Allah melebihkan darjat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas daripada orang-orang yang duduk, yaitu tidak turut berperang tanpa halangan. Wa kullu wa'adallahu husna. Ya. Kepada masing-masing Allah janjikan pahala yang baik, yaitu syurga. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Ya. Dan Allah lebihkan orang-orang yang berjihad atas daripada orang yang duduk dengan pahala yang besar. Nah, inilah. Jadi tak sama, ya, antara orang yang
berjihad atau yang pergi perang dan orang yang duduk tidak mau berperang, ini jauh beda. Allah akan memberikan keutamaan kelebihan berupa surga kepada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kadang sesuatu yang kita benci itu sangat baik, ya, sangat baik, ya, sangat baik bagi kita. Dan kadang yang kita anggap baik malah mendatangkan keburukan kepada kita. Dan ini banyak yang terjadi kepada kita, ya. Makanya kita lebih baiknya ketika kita mau melakukan sesuatu, maka kita harus istikharah dulu, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga nasihat daripada orang yang mengetahui tentang suatu perkara, ya. Makanya Ibnu Katsir mengatakan untuk ayat ini, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, ini ayatnya umum, tidak tertentu kepada peperangan saja, ya, tidak tertentu kepada peperangan saja. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, di sini wallahu ya'lamu, dan Allah itu mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahui. Sedangkan kamu tidak mengetahui. Wa antum la ta'lamun, dan awak orang ramai atau kamu semua tidak mengetahui. Ya, di sini ya. Wallahu ya'lamu, dan Allah ya'lamu, mengetahui. Ya, ya'lamu di sini merupakan fi'il mudhari daripada kata fi'il madhi alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Alima dia telah mengetahui, ya'lamu dia akan mengetahui. Ya, jadi di sini cara menterjemahkan wallahu ya'lamu dan Allah mengetahui. Ya. Ini susunan susunan mubtada dan khabar, ya. Allah di sini menjadi mubtada, ya'lamu menjadi khabar daripada jumlah fi'liyah. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan awak semua tidak mengetahui, dan kamu semua tidak mengetahui. Di sini ada dhamir antum, ya, dhamir antum. Antum ini maknanya kamu semua orang ramai, ya. Bentuk mufradnya adalah antah, kamu seorang. Antuma, kamu berdua. Antum, awak orang ramai. Jadi antum ini bentuk jamak daripada antah. Antah awak, antuma awak berdua, antum awak semua atau awak orang ramai. La ta'lamun, tidak mengetahui, tidak mengetahui. Di sini ada contoh lagi af'alul khamsah. Jadi dalam Al-Qur'an ini contoh-contoh af'alul khamsah, fiil-fiil yang ada 5 bentuk ini banyak sekali, ya, banyak sangat. Ya, banyak sangat. Sudah berapa fiil ya? Fiil af'alul khamsah yang kita sudah kita jumpai. Banyak tadi. La ta'lamuna, kamu semua tidak mengetahui. Jadi di sini fi'il af'alul khamsah diawali oleh la nafi, diikuti oleh la nafi, ya. Jadi la di sini bermakna tidak. La ta'lamuna, awak semua tidak mengetahui. Nah, kamu semua tidak mengetahui. Jadi macam mana cara menerjemahkan yang sempurna dalam ayat ini? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian itu tidak mengetahui apa-apa. Ya, jadi segala ilmu pengetahuan itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak mengetahui apa-apa kecuali apa yang diberikan kepada mereka tentang pengetahuan yang sedikit. Ya. Makanya seseorang itu walaupun dia berilmu, jangan sampai dia sombong. Karena setiap orang yang berilmu itu, ya, setiap orang yang alim itu, yang pandai itu, di atasnya masih ada orang yang lebih alim lagi, yang lebih pandai lagi. Ya. Dan satu-satunya zat yang alim, yang berilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, makanya di sini kalau Allah perintahkan berperang, maka berangkatlah untuk berperang, ya, untuk berperang. Dalam hadis juga disebutkan, ya, di dalam hadis juga disebutkan
tentang apa namanya nih? Tentang anjuran untuk berperang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata walakin jihadun wa niyyatun. Idza istunfirtum fanfiru, ini kata Rasulullah. Setelah penaklukan kota Mekah, ya, setelah kemenangan menaklukkan kota Mekah, la hijrata, tidak ada lagi hijrah. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang wajib adalah jihad dan niat. Idza istunfirtum, jika kamu semua diseru untuk berperang, famfiru, maka berperanglah kamu semua. Ya, ini perintah wajib dulu ya, dulu. Kalau sekarang tidak ada perang. Tidak ada perang kecuali di negara-negara yang terjajah, seperti Timur Tengah dan sebagainya. Nah, oke, ayat yang selanjutnya. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Ada yas'aluna lagi nih. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, 'anil syahril haram qitalin fihi, yaitu tentang berperang ya di bulan haram. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi, mereka bertanya kepadamu tentang perang di bulan haram, yaitu di bulan apa saja yang disebut bulan haram nih, yaitu ada Rajab, ada Muharram, kemudian apa lagi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya. Naam. Oke, asy-syahril haram, di bulan-bulan haram. Jadi mereka ini yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu anis syahril harami qitalin fi. Apa yang mereka tanyakan? Peperangan anis syahril harami, di bulan haram. Ya. Anis syahril harami, di bulan haram. Naam. Qul, katakanlah Muhammad, qitalun fihi kabir, bahwasanya qitalun fihi, peperangan di bulan itu, kabirun adalah dosa besar. Kabirun adalah dosa besar. Jadi anis syahril haram, asy-syahril haram, syahrun itu bulan, al-haram yang diharamkan. Jadi asy-syahril haram itu maknanya bulan yang diharamkan. Ya. Jadi asy-syahri di sini, al-haram di sini menjadi sifat daripada asy-syahri. Asy-syahri mausuf, yang disifatkan. Asy-syahril haram adalah bulan yang diharamkan. Ini bukan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Karena asy-syahri di sini ada alif lam, kemudian al-haram ada alif lam. Jadi al-haram di sini menjadi na'at atau jadi sifat daripada asy-syahr. Asy-syahril haram, bulan. Al-haram yang diharamkan. Qitalin fi, mereka bertanya tentang peperangan di bulan itu. Fihi di sini merujuk kemana? Di sini fi disebut huruf jar yang bermakna di dalam, ya, yang bermakna di dalam, ya. Kemudian yang diijarkan oleh fi di sini adalah isim dhamir hi, ya, isim dhamir hi, ya. Fihi, di dalamnya. Jadi di dalamnya ini merujuk ke mana? Yaitu merujuk kepada asy-syahril haram. Merujuk ke sini. Fihi, di dalamnya, yaitu di bulan haram. Qul, katakanlah, ini fi'il amar, qitalun fihi, berperang, qitalun berperang, fihi, di bulan itu, ya. Jadi di sini ada perkataan fihi lagi, ya. Jadi di sini hinya juga merujuk kepada asy-syahril haram. Merujuk ke sini. Di dalamnya. Ya, qul, katakanlah, qitalun fihi, peperangan di bulan itu atau di dalamnya, kabirun adalah dosa yang sangat besar. Kabirun adalah dosa yang sangat besar. Nah, jadi kabirun ini maknanya adalah yang besar. Ini lawan kata daripada shaghirun, ya. Ada shaghirun, ada kabirun. Shaghirun yang kecil, kabirun yang besar. Nah, jadi kabirun ini maknanya besar, shaghirun adalah kecil.
Tetapi kabirun, saghirun dalam kalimat lain ini bukan bermakna dosa yang besar ataupun dosa yang kecil ya. Mana aslinya saghirun ini memang dia kecil. Kabirun besar. Cuman dalam ayat ini yang dimaksud kabirun adalah dosa. Kabirun adalah dosa yang besar ya. Kabirun adalah dosa yang besar. Nah, apa yang dimaksud dalam ayat ini nih? Jadi ya kaum musyrikin ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bertanya tentang peperangan di bulan haram ya, bertanya. Tapi bertanyanya di sini untuk mencaci ya, untuk mencaci dan untuk mengkritik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mari kita tengok dulu, ketahui dulu tentang sebab-sebab turunnya ayat ini. Macam mana sebab turunnya ayat ini? Karena ini penting untuk mengetahui. Oke, di sini disebutkan ya. An Jundub bin Abdullah radhiyallahu an. Jundub bin Abdullah ini menceritakan ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis menjelaskan tentang sababun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat ini. Kenapa ayat ini sampai turun? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa rahtan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus rombongan ya, mengutus pasukan ya, beberapa orang, kalau tak silap ini terdiri daripada 7 orang. Wa ba'asa alaihim Abdullah bin Jahshin. Dan Rasulullah mengutus di antara mereka yang bernama Abdullah bin Jahsh. Jadi Abdullah ini jadi ketua ya, ketua utusan atau ketua pasukan. Falaqu ibn al-Hadrami faqataluhu. Ya. Maka mereka ini yang diutus oleh Rasulullah ini bertemu dengan Umar ibn al-Hadrami. Umar ya, ibn al-Hadrami faqataluhu, maka pasukan ini membunuh Umar ibn al-Hadrami. Ya, ini merupakan kaum musyrikin lah. Orang-orang musyrik ya. Umar bin al-Hadrami ini merupakan orang musyrik. Jadi setelah utusan ini diutus oleh Rasulullah SAW, maka bertemu dengan Umar Hadrami. Kemudian Umar Hadrami ini dibunuh, ya, dibunuh oleh pasukan yang diutus oleh Rasul. Walam yadru anna dzalika al-yawma min Rajab. Sedangkan mereka, nih pasukan yang diutus oleh Rasulullah nih, walam yadru anna dzalikal yawma min Rajab. Mereka itu tidak mengetahui bahwasanya hari tersebut adalah bulan Rajab. Karena bulan Rajab itu tidak diperbolehkan untuk berperang, karena bulan Rajab salah satu daripada Syahrul Hurum, bulan yang diharamkan. Ya. Au min Jumadi, atau hari itu mungkin akhir bulan Jumadil akhir. Faqala al-musyrikuna lil muslimin. Nah, setelah Umar Hadrami ini dibunuh, maka orang musyrikin berkata kepada orang Islam, kepada orang muslimin, qataltum fi syahril haram. Mengapa kalian membunuh atau memeranginya di bulan yang haram? Nah, kemudian fa'anzalallahu ta'ala yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Jadi itulah maksudnya atau sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Jadi mereka bertanya karena jadi Rasulullah SAW mengutus utusan perang ya. Setelah mereka diutus, di jalan mereka bertemu dengan seorang musyrik yang bernama Umar Al-Hadrami. Dan di hari itu merupakan awal bulan Rajab. Atau ini sebab ini disyaki ya. Atau di hari itu merupakan hari akhir bulan Jumadil akhir. Ya. Maka orang tersebut Umar bin Al-Hadrami ini dibunuh oleh pasukan muslimin ini. Karena orang tersebut dibunuh, maka orang musyrikin itu mengadu kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ya, aduan mereka itu bermaksud untuk mencaci dan mengkritik. Kenapa kalian ini membunuh? Padahal ini adalah bulan haram, yaitu Rajab.
Hari yang pertama bulan Rajab. Kenapa kalian membunuh? Nih kata orang musyrikin. Dan memang betul bahwasanya membunuh di bulan Rajab itu merupakan berperang di bulan Rajab itu merupakan larangan, tidak boleh. Jadi ini menyalahkan orang musyrikin ini menyalahkan. Memang di situ ada benarnya, ya. Kemudian Allah menjawab pertanyaan mereka, qul qitalun fihi kabir. Katakanlah Muhammad, iya, peperangan di bulan itu sangat besar sekali dosanya. Ya, sangat besar sekali dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Ini kata Allah. Tetapi ada dosa yang paling besar lagi, ya. Ada dosa yang paling besar lagi daripada itu. Ini kata Allah. Yaitu apa di sini? Wasaddun an sabilillah, dan mencegah daripada jalan Allah. Wasaddun an sabilillahi, dan mencegah daripada jalan Allah. Wa kufrum bihi, dan kafir kepada Allah. Wasaddun di sini maknanya mencegah, ya. Dari fi'il madhi sadda yasuddu saddan, ya. Maknanya mencegah atau menghalau, ya. Wasaddun an sabilillahi, mencegah an sabilillahi, daripada jalan Allah. Jadi sabilillahi ini adalah jalan Allah. Sabilun kemudian Allahu. Ya. Jadi asalnya adalah sabilun kemudian Allahu. Sabilun itu jalan, Allahi Allah. Jadi setelah dimudhafkan, digabungkan menjadi sabilillahi, jalan Allah. Wa kufrum bihi, dan kafir, ya, bihi, kepada Allah. Jadi bihi di sini, hi-nya di sini adalah merujuk kepada Allah. Wa kufrum bihi, dan kafir kepada Allah. Wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallahi. Wal masjidil harami, dan mengeluarkan daripada Masjid Al-Haram. Wal masjidil harami, dan menghalau. Wal masjidil harami, dan menghalau daripada Masjidil Haram. Wa ikhraju ahlihi, dan mengeluarkan penduduk Masjid Al-Haram, ya. Wa ikhraju di sini maknanya mengeluarkan atau menghalau, mengusir, ya. Mengusir atau menghalau. Wa ikhraju di sini merupakan masdar dari perkataan akhraja yukhriju. Akhraja, dia telah mengeluarkan, yukhriju, dia akan mengeluarkan atau sedang mengeluarkan. Ikhrajun, mengeluarkan. Jadi di sini ikhraju ahlihi. Di sini ikhraju dimudhafkan kepada ahlun. Ahlun ini adalah maknanya penduduk atau ahli. Jadi di sini setelah dimudhafkan menjadi wa ikhraju ahlihi, dan mengeluarkan penduduknya. Jadi di sini ada isim dhamir hi. Kemana kembalinya isim dhamir ini? Yaitu kepada al-Masjidil Haram. Wa ikhraju ahlihi, dan mengeluarkan penduduknya, yaitu daripada Masjidil Haram. Minhu akbaru indallahi. Minhu, daripada peperangan. Minhu di sini hunya merujuk kepada al-qital, ya, kepada al-qital. Akbaru, lebih besar daripada peperangan atau membunuh, indallahi, di sisi Allah. Indallahi, di sisi Allah. Nah, jadi kata Allah, ada dosa yang lebih besar lagi daripada itu. Ya, memang betul membunuh atau berperang di bulan-bulan haram itu memang dosa besar. Cumanya di situ ada dosa yang lebih besar lagi, yaitu kata Allah, wasaddun an sabilillah, yaitu mencegah orang-orang daripada jalan Allah, yaitu mencegah orang-orang yang mau masuk Islam. Jadi orang musyrikin ini, perbuatan mereka salah satunya mencegah orang-orang yang ingin memeluk agama Islam, dicegah oleh mereka, difitnah dan sebagainya, sehingga mereka tidak jadi memeluk agama Islam.
Ya. Kemudian wa kufrun bihi, kafir kepada Allah. Itu dosa yang lebih besar daripada berperang di bulan haram. Wal masjidil harami, kemudian menghalau orang-orang yang beribadah di Masjidil Haram, dihalau keluar dan sebagainya, itu lebih besar daripada perangan di bulan haram. Wa ikhraju ahlihi, kemudian mengusir penduduk tanah haram, itu juga lebih besar dosanya daripada membunuh atau berperang di bulan haram. Ya, nah, ini jelaskan minhu akbaru indallahi wal fitnatu akbaru minal qatl. Nah, insyaallah taala kita akan sambung pada minggu hadapan. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Hada wallahu taala a'lam. Kalau ada kebenaran itu datangnya daripada Allah. Kalau ada kesalahan dan kesilapan itu datangnya daripada saya sendiri. Semoga ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.